Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi dari Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Statistika Industri Universitas Pelita Bangsa dan juga yang terhormat Ibu Mia Amelia, STMT sebagai dosen pengampu. Jadi di sini saya akan membahas ilmu statistika. Jadi statistika itu merupakan ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa angka. Lalu untuk statistik industri yaitu bidang ilmu yang menggabungkan ilmu statistik dan ilmu keindustриan untuk menerapkan metode statistik dalam proses industri dan manufaktur. Dan juga dapat digunakan sebagai yang pertama membantu penelitian industri dengan menggunakan data primer maupun data sekunder. Yang kedua, memberikan alur penelitian industri secara deskriptif maupun inferensial. Yang ketiga, membantu peneliti dalam menentukan pengambilan keputusan kebijakan industri. Di sini saya akan membahas menganalisis penyebab dan solusi rekonsiliasi finish good menggunakan hipotesis statistik dengan metode pengujian independen sampel t-test di PT Max Tbk. Jadi PT Max Tbk merupakan perusahaan manufaktur dan bergerak di bidang pembuatan obat dengan memproduksi obat yang dituju untuk pasar over the counter atau OTC seperti Sangobion dan Neurobion, dan juga pasar obat resep untuk rumah sakit. Berdasarkan packaging worksheet dari produk X yang diproduksi PT Max, ditemukan rekonstruksi pada finish good yang melebihi spesifikasi yang telah ditentukan. Jadi rekonstruksi merupakan perbedaan antara jumlah material yang masuk dengan material yang keluar. Sehingga jika rekonstruksi melebihi yang harusnya, maka PT Max dapat mengalami kerugian karena jumlah material yang tidak sesuai dengan material yang diproduksi. Jadi untuk rekonsiliasi merupakan asesmen terhadap perbedaan antara jumlah material yang diterima dan dihasilkan pada suatu proses atau rangkaian proses. Rekonsiliasi memiliki metode yang perhitungan sebagai berikut, yaitu I tambah F tambah G dikali 100 dibagi D dengan sugar coating, yaitu tahapan dalam memproses produksi obat, di mana suatu tablet yang telah jadi dilapisi oleh lapisan gula, di mana lapisan ini berfungsi sebagai lapisan pelindung dan tablet untuk mencegah terbentuknya residual lembab yang akan mempengaruhi kualitas dari tablet dan menjaga kestabilannya. Lalu untuk packing, yaitu proses untuk mengemas satu produk menggunakan material kemas dengan tujuan melindungi proses tersebut dari kontaminasi dan juga agar produk tidak rusak saat proses pendistribusian. Proses pengemasan memiliki keterkaitan dengan rekonsiliasi karena jika ditinjau pada formula rekonsiliasi terdapat unsur F, yaitu jumlah tablet yang ditolak selama proses booster. Karena adanya tablet yang di-reject, maka jumlah tablet yang telah menjadi produk jadi juga akan berubah dari perhitungan teoretisnya sehingga berpengaruh pada rekonsiliasi. Lalu di sini akan menggunakan teknik hipotesis, yaitu pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Hipotesis sendiri yaitu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau mungkin juga salah mengenai satu populasi atau lebih. Dan lalu uji statistik yaitu uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menerangkan variabel dengan dependen dengan signifikasi sebesar 0,05%. Penerimaan atau penolakan uji hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima dengan alternatif H1 ditolak. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka
hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Lalu untuk rumusnya sebagai berikut, di mana X1 bar yaitu rata-rata sampel, X2 bar rata-rata sampel 2, N1 adalah jumlah sampel 1, N2 jumlah sampel 2, S1 simpangan baku sampel 1, dan S2 simpangan baku sampel 2. Lalu untuk data yang dikumpulkan adalah data rekonsiliasi dari data berat tablet sebenarnya, berat kotak tablet, berat core tablet, dan jumlah tablet jadi reject diterima. Data yang ada merupakan data produk X baik 274 sampai 309. Ini untuk tabel 1, ini untuk tabel 2. Lalu di sini ada tabel rekonstruksi, dan yang ketiga tabel core tablet Y, T2 original tablet Y. Lalu ada proses sugar coating. Berat core tablet adalah berat tablet setelah proses tableting dan sebelum proses sugar coating, sedangkan berat tablet sebenarnya adalah berat tablet setelah proses sugar coating. Lalu untuk langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut, yaitu H0 berat rata-rata core tablet sama dengan rata-rata coated tablet. H1 berat rata-rata core tablet tidak sama dengan berat rata-rata coated tablet. Lalu untuk nilai A nya 5%. Maka nilai kritis T sebesar kurang dari 0,25% atau T lebih dari 0,25%. Sedangkan nilai T yang diuji adalah 171,83. Dari hasil perhitungan dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 ditolak karena nilai T hitung lebih besar dari tabel. Sehingga berat rata-rata core tablet tidak sama dengan berat rata-rata tablet sebenarnya. Dari hasil pengujian SPSS ini dapat dilihat bahwa rata-rata berat core tablet dengan berat tablet sebenarnya berbeda secara signifikan karena hasil dari SIG2 Thailand lebih kecil dari nilai A, sehingga H0 ditolak. Untuk gambarnya ini ada di sini. Lalu untuk proses packing blaster, dari perhitungan sebelumnya telah diketahui bahwa terdapat perbedaan signifikasi antara berat core tablet dengan berat coated tablet. Setelah segar proses sugar coating, maka sekarang akan dilakukan perhitungan apakah ada perbedaan antara berat coated tablet dengan berat tablet sebelumnya. Jadi untuk langkah-langkahnya sebagai berikut, itu H0 berat rata-rata coated tablet dengan sama dengan berat rata-rata tablet aktual. H1 berat rata-rata coated tablet tidak sama dengan berat rata-rata tablet sebenarnya. Untuk nilai A nya sama sebagai 5%. Lalu untuk daerah kritisnya (0,02%) dan nilai T-nya 1,02. Maka dari hasil perhitungan dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 diterima karena nilai T itu lebih kecil dari T tabel, sehingga berat rata-rata coated tablet sama dengan berat rata-rata tablet sebenarnya. Dari hasil pengujian SPSS ini dapat dilihat bahwa rata-rata berat core tablet dengan berat tablet sebenarnya tidak berbeda secara signifikan karena hasil dari SIG2 Thailand lebih besar dari nilai A, sehingga H0 diterima. Lalu untuk proses packing, perlu dilakukan uji perbandingan antara variabel I tambah F tambah G dengan D
untuk melihat apakah ada proses yang menyebabkan variasi setelah pengemasan. Dari data tidak ada tablet yang ditolak selama infeksi visual, sehingga yang dibandingkan hanya F sama GJ saja. Yang menjadi jumlah tabel produksi pada tabel 8 di bawah ini. Lalu untuk langkah-langkahnya, H0 jumlah rata-rata tablet yang diproduksi sama dengan jumlah rata-rata tablet yang diterima. H1-nya jumlah rata-rata tablet yang diproduksi tidak sama dengan jumlah rata-rata tablet yang diterima. Untuk nilainya sama 5%. Lalu nilai kritisnya 0,270, lalu untuk nilainya 0,103. Dari hasil perhitungan dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 diterima karena nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, sehingga jumlah rata-rata tablet yang diproduksi dapat dikatakan sama dengan jumlah rata-rata tablet yang diterima. Dari hasil pengujian SPSS ini dapat melihat bahwa jumlah tablet diproduksi dengan jumlah tablet yang diterima tidak berbeda secara signifikan karena hasil dari SIG detailer lebih besar dari nilai A, sehingga H0 diterima. Lalu untuk berdasarkan penelitian yang dilakukan, PT Max TBK didapatkan data yang menunjukkan rekonsiliasi yang out of specification pada finish good product X. Rekonsiliasi merupakan perbedaan antara jumlah material yang masuk dengan material yang keluar, di mana nilai rekonsiliasi yang ideal adalah 100% dengan spesifikasi maksimal 101%. Namun packaging worksheet dari produk X dari batch 274 sampai 309 ditemukan nilai rekonsiliasi yang lebih dari 101%. Tingkat signifikasi yang digunakan adalah 0,05%. Namun karena pengujiannya merupakan pengujian dua arah sehingga nilainya menjadi 0,25, sehingga daerah kritisnya menjadi T194 atau T944. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil nilai T sebesar 171,83, di mana nilai T hitung lebih besar dari nilai tabel dan menyebabkan H0 ditolak karena T hitung jauh pada nilai kritis. Dari pengujian dilakukan dapat dilihat bahwa proses menyebabkan variasi pada berat hanya proses sugar coating. Setelah dilakukan pengolahan data, dapat dilihat bahwa proses blister packing dan packing sekunder tidak memberikan variasi secara signifikan sehingga terjadinya deviasi juga hanya diakibatkan oleh variasi berat yang terjadi pada coated template. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.